Pendidikan masa depan Indonesia haruslah mampu menciptakan sosok manusia didik yang mempunyai komitmen moral sungguh-sungguh bagi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan merata dalam bingkai Pancasila untuk kepentingan seluruh anak bangsa yang serba plural ini. Hal itu disampaikan oleh Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Kaitannya dengan hari ini, kita masih memperingati Bulan Pendidikan Nasional, di mana kalau kita flashback atau melihat masa lalu di tahun 1945, saat itu 97% masyarakat Indonesia tidak bisa membaca atau bisa dikatakan buta huruf. Dibandingkan dengan hari ini, menurut data sekitar 3,33% itu yang tidak bisa membaca. Itu pun adalah sebagian besar adalah orang yang berumur 15 tahun ke atas. Artinya ini sebuah pencapaian Indonesia yang sangat baik, di mana kita hari ini, pemerintah khususnya terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Nah, bicara soal pemerintahan hari ini, di mana pendidikan itu menjadi sebuah perhatian pada pemerintahan Kabinet Merah Putih melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus berupaya melakukan peningkatan kualitas pendidikan. Seperti diantaranya meminta pemerintah daerah mengoptimalkan sumber daya untuk mendukung sejumlah program prioritas pemerintah. Selain itu ada berbagai program lainnya seperti pembelajaran mendalam atau deep learning, pembelajaran coding dan kecerdasan buatan yang hari lagi tren, juga tes kompetensi akademik atau TKA, dan juga gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Semangat keberlanjutan yang diusung oleh pemerintah tentu menjadi harapan besar dari semua masyarakat Indonesia. Di tengah kondisi hari ini, kesejahteraan guru juga harus jadi perhatian, di mana masih banyak guru-guru yang belum menjadi perhatian. Apalagi bicara soal pendidikan, tidak hanya pendidikan di kota, tapi pendidikan hingga ke desa. Apalagi juga kita melihat ada begitu banyak tempat-tempat atau desa-desa terpelosok yang masih membutuhkan uluran tangan dari pemerintah dan juga bagi siapapun untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Karena hari ini bicara maju atau mundurnya negara tentu ditentukan oleh kualitas pendidikan. Bagaimana kita bicara soal masa depan kalau hari ini pendidikan masih belum menjadi perhatian bersama? Tentu ada banyak pekerjaan yang belum selesai. Di tengah kondisi hari ini, ada banyak hal yang harus terus jadi perhatian pemerintah. Namun, apa yang menjadi perhatian ini, apapun itu yang jadi perhatian masyarakat adalah mencoba mendorong berbagai upaya pemerintah, mendukung dan tentu berupaya untuk menghadirkan pendidikan-pendidikan terbaik di masyarakat maupun pendidikan-pendidikan lainnya. Ma'arif Institute selama ini juga telah berkomitmen membantu pemerintah dan juga membantu masyarakat dari Sabang sampai Merauke dalam hal peningkatan kualitas pendidikan. Kita punya berbagai program yang terus kita lakukan. Di antaranya kita punya sekolah kebudayaan dan kemanusiaan. Kita juga punya JPTB, Jambore Pelajar Teladan Bangsa. Kita juga punya program Ma'arif Fellowship. Kita juga ada program Ma'arif Award. Itu menjadi salah satu bagian kepedulian dari Ma'arif untuk mewarnai pendidikan dan peningkatan pendidikan di Indonesia. Selain itu, dari semenjak berdiri, dari tahun 2003, Ma'arif juga telah meluncurkan jurnal Ma'arif hingga saat ini. Tentu ini akan mewarnai pendidikan Indonesia, baik itu masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Dengan kemajuan teknologi hari ini, jurnal Ma'arif juga bisa di-download. Jadi tentu ini akan menambah pengetahuan, menambah wawasan berpikir, bicara soal keindonesiaan dan kebinekaan. Tentu hari ini masyarakat dimanapun berada tidak boleh pesimis dengan kondisi pendidikan hari ini. Beberapa PR ataupun
ataupun yang menjadi perhatian oleh masyarakat tentang banyak hal dari dunia pendidikan yang harus terus dikritik kepada pemerintah, tidak menyurutkan pikiran-pikiran baik atau pikiran-pikiran positif kita untuk meyakini bahwa pendidikan Indonesia akan semakin baik. Hari ini di tangan kita semua, pendidikan punya perannya, baik itu di level pemerintah, apakah di pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga yang paling kecil, yaitu keluarga, orang tua sebagai ayah dan ibu, terus mendorong bagaimana pendidikan menjadi salah satu perhatian utama untuk meningkatkan kepedulian, kelangsungan hidup, hingga perekonomian ke depan yang jauh lebih baik. Karena pendidikan menjadi penentu untuk kita semua.